Aku capek. Aku capek deh. Cukup deh. Ingat, aku tak tahu kalau bakal seperti aku. Kalau kau jauh dari Tuhanmu, bakal kau sangat jauh dari ketenangan batinmu. Dia itu tenang, pikirannya tenang, badannya enteng juga. Biasanya banyak ditembak-tembak di atas itu. Itu aneh loh. Banyak banget. Biasanya kalau cacing kan di bawah. Ini masuk tadi nggak pakai tembok-tembok. Keluar semua dari sela-sela itu. Saya melihat ada banaspati, oh, bener, ada banaspati. siluman tengkorak, ada siluman anjing, habis itu ada siluman kelawar juga. Jadi ini banyak banget ini. Itu yang terlihat. Berarti positif ada gangguan. Apa aja yang jatuh? Seperti mangkok, melamin yang tebel itu. Masa bisa pecah? Kan nggak mungkin. Tapi kita tak ada urusan. Kita tak mempunyai urusan. Ojo masuk di wilayah kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maju mbak. Ini pengen menyentuh mbak deh. Ini siapa ya? Maju mbak. Aja nangis. Aja, kau mesti usip. Aja, wening dunia. Tenangkan diri mbak. Dek sayang, dek sayang, dek sayang. Kuat tambah kuat. Aja kayak gue, jangan nangis, kuat ya. Ini siapa? Siapa mbak? Suara kayak gede. Gede nih. Sayang,
sama kamu, Nuk. Iya, kayaknya sayang sekali sama Mbak ya. Ini boleh tahu nggak ini dengan siapanya Mbak Rumsi? Dek, Dia itu sama Mbak. Gede. Uyut. Oh, Mbak Buyut. Iya Buyut. Manggilnya Ende. Iya panggilnya Gede. Oh, gitu. Jangan nangis. Kamu dari kecil udah banyak cobaannya, dari dalam kandungan sampai lahir, Iya. sampai gadis udah diuji. Kamu disenengin sama dunianya. Sing ora keton. Makanya kamu selalu berada di dua alam. Gitu ya. Kenapa begitu, Ende? Ya karena disenangi. Dan juga karena kamu titisannya. Oh, Jadi kamu diincar. titisan. Diincar. Aku sering diincar sama orang-orang pinter itu Oh, untuk ganti nama. Dan mereka tuh nyaci Sebentar maki. lagi bulan kelahiranmu. bulan apa Mbak lahirnya? Lahirnya hari Rabu, Bulannya? bulan April. Oh ya. Nanti Gimana, Dek? Yang menang. Oh, nginang. Oh, pakai kulitnya gitu. Jual kira. Kenang jual bunga 7 rupiah dulu. Itu Uyutnya dia punya ilmu beliau dulu. Atau Ya tidak? banyak disegani dulu. Orangnya berwibawa bang, cantik juga. Panglima, Ya. tolong maafkan saya agar perjalanan ini terputus sampai saat ini, Oh, agar tidak mempengaruhi kehidupannya. Iya. Ya. Karena sampai kapanpun dia dalam hal percintaan tidak akan menemukan laki-laki yang Iya. membuatnya tenang dan bahagia. Hanya pada awalnya saja. Selebihnya selalu saja bermasalah. Karena sejak kecil dia sudah dibawa dalam kehidupan bangsa kami. Saat dalam kandunganmu dan setelah kau lahir masih balita, iya. kau hampir saja hilang dari dunia ini. Iya. Apa ya? Aku mati suri. Oh, mati suri itu pernah terjadi waktu kecil. Iya. Dan nama saya sering diganti-ganti. Oh, Karena Menghilangkan jejaknya, tetapi mereka lebih pintar karena sudah tercium dari aroma tubuhmu. Maafkan aku. semua yang deketin aku tuh orang sakti-sakti tuh orang pinter tuh, tapi Maka itu manfaatin aku. kau dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan ilmu hitam. Kenapa aku suruh ganti nama terus, semua orang suruh ganti nama. Dengarkan aku. Aku mohon tuntunanmu. Iya, ya. Karena sudah jauh berlari. Kemana-mana tak menemukan titik temu. Ternyata
Langkahmu cukup sampai di sini untuk mengenal Tuhanmu. Insya Allah. Ya, aku akan lakukan. Kembali kepada Tuhanmu. Agar semua terputus. Iya. Karena keterkaitannya dengan leluhurmu. Oke. Jadi Kau tidak terlalu dekat dengan orang tuamu. Pada saat dulu, kau dekat dengan nenekmu. Iya. iya orang tuanya Ya nenek aku, buyut aku deket semua, sayang sama aku. Sekarang udah gak ada. kalau orang tua Ada masih. masih ya. Dan sekarang pun, kau dengan anak-anakmu seperti ada jarak. Jadilah contoh yang baik bagi anak-anak. Iya. Kembali kepada Tuhanmu. Jangan ikuti pikiranmu. Ikuti apa yang sudah dikatakan Tuhanmu dalam firman-Nya. Selesaikan permasalahanmu, baru kau melangkah lebih lanjut. Oke. Karena keterkaitan ini terbawa dari awal dulu. Akhirnya dia dikelilingi oleh makhluk yang mempengaruhi orang-orang di sekitarmu yang hidup berdampingan denganmu. Apalagi kaitannya dengan usahamu. Iya. Maka dari segala arah kau diserang. Iya, banyak banget. Kau tak punya sandaran. Kau tak punya sandaran. Kau merasa sendiri. Iya. Sendiri dalam Kenapa? kegelapan. Itulah kau seperti bermimpi, berjalan di tempat yang kau tidak ketahui. Iya, tidur tuh aku jalan-jalan terus. Capek jadi. Berarti kau harus menemukan dirimu sendiri. Mau kemana dirimu? Kau harus punya tujuan dalam hidup ini. Apa tujuan hidupmu? Aku pengen memperbaiki diri aja. Untuk apa memperbaiki diri? Karena aku banyak dosa, banyak salah gitu. Tapi aku pengen aku bisa ngomong. Aku pengen pergi. Jangan Aku menyesal. capek. Aku capek. Aku capek deh. Cukup deh. Ingat, kau mempunyai Tuhan. Dengarkan aku. Di mana Ajarin aku terus kebaikan. Di mana letak Tuhanmu? Aku tak dapat menggapaimu. Orang Bila itu kau membalas seperti aja Sahid. Sabar mbak, sabar mbak. Oh, gak kuat. Ya coba dengerin dulu endenya bicara. tolong. Aku sering panggil kamu, Dek. Aku gak kuat. Insya Allah. Aku ingin Tak pergi. tahu kalau bakal Mereka gak pernah hargain aku. Insya Allah nanti dibantu. maka dia seperti layang-layang putus. Saya Aku tahu. pengen duit. Dek. Maafkan aku, Iya. maafkan aku, Aku pengen ibu. Aku pengen ketemu ibu. maafkan aku. Ibu siapa mbak? Temukan dirimu di jalan Tuhan. Temukan dirimu di Aku jalan. pengen pergi, pengen ke ibu. Astagfirullah. Ibu siapa yang dimaksud mbak?
Istighfar, coba Mbak, istighfar Mbak. Astagfirullah. Tak mau kau begini. Ayo Mbak, istighfar Mbak. Istighfar, Istighfar Mbak. Istighfar Mbak. Ibu. Ayo Mbak, istighfar. Aku Astagfirullah. tak mau bilang Ibu, aku ikut, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu, aku ikut. Ayo Mbak, bangun Mbak. gila. Ayo Mbak, bangun dulu Mbak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Dengarkan aku. Ayo Mbak, istighfar Mbak. Dengarkan dulu. Nafasmu. Tenangkan diri, atur napasnya. Tenangkan diri. Sanggupkah kau mendengar perkataanku? Apa yang kau cari dalam hidup ini? Kasih sayang. Jawab. Ya, aku mencari kasih sayang. Dari siapa? Manusia tidak ada yang bisa dipercaya. Kalau kau jauh dari Tuhanmu, hanya Allah lah yang memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sayangi dulu Tuhanmu. Sayangi dulu dirimu. Maka kau kelak akan mendapatkan kasih sayang yang sejatinya. Aku sayang sama diri aku sendiri. Itulah. Jangan dong Mbak. Jangan ikuti Mbak harus sayang. pikiranmu. Aku baru menyayangi orang Dengarkan lain. aku. Jangan ikuti pikiranmu. Ikuti perintah Tuhanmu. Iya betul. Kau tersesat. Kau akan dibodohi. Kau akan dibodohi bila kau mendengarkan pikiranmu. Tuhanmu maha baik. Dia akan menuntun jalanmu. Tapi ayah irabkum atukatsiban. Iya. Nikmat mana yang kau dustakan, sementara orang lain kelaparan, kesulitan dalam tidurnya, tak beratapkan apapun, tak beralaskan apapun, Iya betul. kelaparan, kesakitan dalam rintihan, sementara kau dalam kenyamanan. Iya betul. Jangan jauhi Tuhanmu. Kalau kau jauh dari Tuhanmu, maka kau sangat jauh dari ketenangan batinmu. Aku tahu kau anak yang baik. Kau bisa menjalaninya. Jangan menyalahkan siapapun yang membantumu. Jangan menyalahkan ayat-ayat yang kau dengarkan, yang tidak dapat merubah hidupmu. Ada apa dengan dirimu sebenarnya? Siapa dirimu? Kembalilah, nak. Semua menjadi contoh bagi kehidupan. Di depan matamu kau melihat manusia-manusia yang berbuat maksiat. Bagaimana hidupnya? Sementara manusia yang bersabar dalam ketakwaannya, kau lihat hidupnya. Apapun keadaannya, dia tetap tersenyum, tenang. Keimanan adalah ketenangan. Ketakwaan adalah kebahagiaan. Dua hal itulah. Benar. Keimanan adalah ketenangan, ketakwaan adalah kebahagiaan. Kau pegang itu. Kau tidak akan merasakan kekurangan suatu apapun. Bila dua kunci itu kau pegang dalam hidupmu. Jangan mencari manusia. Carilah Tuhan di dalam dirimu. Manusia itu makhluk yang tak berdaya sesungguhnya. Iya. Iya. Sekalipun dia maha sempurna. Sehebat apapun manusia, tetap manusia adalah makhluk yang lemah. Sehebat apapun manusia. Mungkin anak juga sama. Sehebat apapun, kalau kau lengah, pasti ada kelemahannya. Dari mana mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan? Iya. Pasti kau memegang dua hal tadi. Keimanan dan ketakwaan. Karena dengan keimanan, kau merasa tenang. Kenapa? Karena kau yakin
Tuhanlah yang ada bersamaku. Dialah penolongku. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kau belum meyakini itu, kau sampai kapanpun tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Seperti kau berlayar tanpa nahkoda. Segera ubah hidupmu, perbaiki ibadahmu, agar kehidupanmu berubah menjadi jauh lebih baik. Iya. Bila kau menjaga ibadahmu, sama juga kau menjaga hidupmu. Iya. Maaf Dek, berarti garis besarnya makhluk yang mengganggu dalam kehidupannya itu ada yang dari warisan leluhur, ada yang kiriman orang, ada yang tanaman juga. Ya, kenapa? Karena itulah kenapa manusia dilarang untuk melakukan keterikatan perjanjian. Karena sampai keturunannya, Iya. siapa yang dia kehendaki. Maka titik temu orang itulah pasti akan dikelilingi oleh orang-orang yang bermain di dalam kegelapan duka. Coba kau ingat-ingat. Jadi semua keterkaitan Tapi saya tidak tahu. awalnya baik-baik saja. Setelah kau merasakan kebahagiaan, semuanya langsung dihempaskan. Iya. Berbalik menjadi sesuatu yang berubah dalam kehidupannya. Awalnya bahagia. Bahagia banget. Nggak Itu ngerti adalah kesalahannya dari mana. menghancurkan kebahagiaanmu agar Nggak ingat kau aku. tersesat. Nggak ingat aku sama sekali. Kok bisa begitu? Nggak Ya? ingat anak-anak juga. Iya. Jadi pengaruh makhluk itu tuh jadi seolah mengadu domba gitu. Karena perjalanan ini sudah terbawa sejak dulunya. Dan kau harus bisa mengendalikan dirimu sendiri. Ini maaf Dek, misalnya Jangan kau dikendalikan orang lain. Kau harus bisa mengendalikan hidupmu. Karena hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kelak kau yang akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Tuhanmu terhadap dirimu. Bukan dia yang menjawabnya. Oke. Mbak udah paham yang dimaksud? Maju Mbak. Kembalilah, nak. Keselamatanmu ada di jantungmu. Ada di aliran darah. Bukan di luar kehidupan. Maaf Dek, misalnya nggak diputus nih perjanjian leluhurnya, apakah nanti akan turun lagi ke anaknya dan ke cucunya? Buktinya, inilah yang terjadi. Aku tak menyalahkan. Ini sesuatu yang tersembunyi sebenarnya. Dan setidaknya kau mendapatkan cerita-cerita di luar pemikiran manusia yang terjadi dalam hidupmu. Iya. Dan kau bisa melihat kehidupan orang-orang tuamu. Dunia semakin dikejar, semakin kau dipermainkan oleh dunia. Seperti menempatkan air di wadah yang bocor. Iya. Iya. Tetapi bila kau mengejar Tuhanmu, semakin dia membuka tangannya
untuk melindungimu. Iya. Tapi Dek sudah mengikhlaskan andaikan diputuskan. Kalau tak ikhlas, aku tak akan bicara seperti Ya, ini. terima kasih Dek. Aku melihat bagaimana penderitaanmu dalam ketidaktenanganmu. Siapapun orang-orang yang kau anggap hebat tak bisa menolongmu, nak. Kecuali dirimu sendiri dengan amal ibadahmu, dengan batinmu sendiri. Karena rasa itu adalah sesuatu yang gaib. Kau tidak bisa menggambarkan rasa manis itu seperti apa. Ya, Dan kau tak bisa menggambarkan bagaimana rasanya pahit. Kalau kau mengatakan pahit sekali yang kurasakan, lalu kau samakan dengan anak muda, pasti kau tak menjawab hal yang sama. Karena kau tak merasakannya. Hanya dia yang mengalami. iya. Ya, berarti kesimpulannya Mbak harus dibersihkan ya. Punggungan sakit terus gitu. Punggungnya sakit terus deh. Bagaimana tidak? Karena kau Diikuti. dibayangi dan diikuti Nanti dari dibersihkan, Mbak. kehidupan belakangmu. Ya. Nanti yang penting dibersihkan, insya Allah akan lepas semua ya. Baik dari perjanjian leluhur ataupun dari kiriman orang atau yang ditanam gitu. Dan dia mau nanya apakah di rumahnya harus dibersihkan juga atau dianya saja? Rumah itu tergantung tuan rumahnya. Karena dimanapun kau berada, kau tidak merasakan ketenangan. Iya, katanya keluar rumah juga takut, di dalam rumah juga diteror. Lalu di mana letak ketenanganmu? Aku tanyakan kepadamu, di mana letak ketenanganmu? Di hati. Mbak merasa tenang kalau di mana? Kalau merasa tenang itu ya kalau di laut atau di Pergi ke laut. Tapi kan nggak mungkin ke laut tiap Setelah hari. kau kembali, apakah kau merasa tenang? tidak. Nah itu dia. Berarti kau dipermainkan oleh pikiranmu sendiri. Oh gitu ya. Ya, kalau di jam 2, jam 3 tuh tenang malam tuh. Ingat, Mas. Anak muda, aku tanya padamu, di mana letaknya ketenangan? Letak ketenangan itu pada saat keikhlasan dalam mengimani Tuhan dan ikhlas dalam setiap cobaan dan ujian yang datang kepada kita. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Begini, nak. Aku berikan tahu, ketenangan itu tidak ada rumahnya. Karena dunia ini sampai hembusan nafas terakhir kau tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena selalu silih berganti dalam ujiannya. Iya. Tetapi siapa yang bisa mengunci ketenangan? Hanya hati yang dapat mengunci sebuah ketenangan. Jadi kau ditanyakan di mana rumahnya ketenangan, yaitu di hatimu sendiri. Dunia ini tidak ada satupun tempat yang bisa menenangkan dirimu, Kecuali hatinya sendiri. kecuali hatimu sendiri. Mau di pegunungan, indah seindah apapun, kalau hatimu belum menerima sesuatu hal yang besar, yaitu Tuhanmu di dalam dirimu, kau tak akan dapat merasakan indahnya alam itu. Yaitu mereka itu, ini
kapanpun semuanya adalah kuasa Allah. Seperti hujan ini. Iya, hujannya gede-gede. Gede banget. Hujan ini adalah rahmat. Iya. Semoga kelak kau kembali bersih bersama turunnya air hujan ini. Iya, Masya Allah. Tadi pasien sebelumnya nggak hujan, Kau pas nggak hujan. dirahmati Masya Allah. atas niat baikmu ini untuk mendapatkan tuntunan ke jalan yang benar. Iya. Karena hujan adalah rahmat. Rahmat. Betul. Paham Mbak ya sampai sini? Apa yang masih jadi Kalau ganjalan? kau masih merasakan sesuatu ketidaktenangan, berarti dirimu belum menemukan Tuhan di dalam diri. Perbaiki ibadahmu, maka pikiranmu pasti akan baik. Iya. Maksudnya aku tuh Kalau ada orang yang jahat terhadapmu, akan kembali kepadanya. Iya. Kesoliman akan kembali Karena kepada kau berserah diri kepada Allah untuk memohon perlindungannya. Karena Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Benarkah? Benar. Benar. Kalau kau masih merasa takut, berarti kau meragukan kekuatan Tuhanmu di dalam jiwa dan pikiran. Betul. Iya. tiba-tiba kadang ada takut, tiba-tiba kan berani gitu. Kayak gitu. Harus sedikit rasa takut, tetapi besar Mulai berdebar-debar gitu. Ini. keberanianmu. Karena tidak ada rasa takut di dalam dirimu, berarti ada kesombongan Iya, di betul. dalam. Nggak apa-apa Mbak takut sekali-sekali, tapi harus langsung Takut, dikendalikan gemeter, dengan terus nangis kejer gitu sendirian Nah, aja. tanya sama Andin, apa yang harus dilakukan? Tangisanmu akan menjadi butiran-butiran pahala bila kau menangis di dalam sujudmu. Cobalah kau lakukan itu. Sholat, tahajud, curhat sama Allah. Tuntunlah nah, Iya. Iya. So. aku mau kau bisa menjalankan ini. Iya. Karena kau punya hati yang baik, kau murah hati. Iya, ya betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membukakan pintu hatimu Amin. untuk tegar dan tabah serta istiqomah berada di jalannya kelak. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Andin. Udah ya Mbak? Paham ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينسي لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تربة أرضنا برقعة بلدنا
بنا يسمع شكيمنا بإذن ربنا بسم الله الرحمن الرحيم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Zikir. Zikir Mbak Allah. Ayo sebut Allah. Zikir. Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Mbak. Zikir Mbak. Zikir. Itu sabar ya. Sabar ya. Zikir. Pangkala tu bini. Tim min Allah. Allah. Zikir. Ayo Mbak, zikir Mbak. Allah. Zikir. Allah Mbak. Ayo bilang Allah. Zikir. Allah. Bukan ibu Allah. Bisikan telinga. Allah. Panggil Allah. Ayo Allah. Terus Allah. Nggak boleh panggil ibu, panggil Allah. Panggil Allah. Ayo Mbak, Allah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipukulin sendiri badannya. Allah Mbak, ayo sebut nama Allah. Tengok kembali matanya kembali. Punya Tuhan nggak? Punya Tuhan nggak? Lihat Bang 5. Allah. Punya Tuhan nggak? Ayo Mbak, Allah. Punya Tuhan nggak di hati? Punya Tuhan nggak? Ayo bilang Allah. Punya Tuhan nggak? Ayo, Allah. Punya Tuhan nggak? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Mbak, Hanya ya. iblis yang tidak bersyukuri nikmat Allah ya. Hanya iblis, bukan manusia. Tanganku dipencet. Allah, sabar Aku ya, tahu sabar, manusia sabar. itu akan bersyukur. Hanya iblis yang tidak bersyukur. Hanya iblis. Sabar Mbak. Allah. Ingat ya. Hanya iblis yang tidak bersyukur. Allah. Jangan Ayo, sekali-sekali Zikir sebut Mbak. nama Ayo makhluk. Mbak, zikir Mbak. Sebut nama Allah. Sabar Mbak, sabar. Sebut nama Tahan. Allah. Sabar, tahan, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Allah. Sebut nama Allah, nggak boleh begitu. Ayo bilang Allah. Nggak boleh begitu. Jangan menyerah, ayo. Kita semua berjuang untuk Mbak. Mbak yang punya badan juga harus mau berjuang untuk diri sendiri. Ayo. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh bilang nggak sayang sama diri sendiri, nggak boleh. Ayo, nggak boleh begitu, nggak boleh. Jangan memukul diri sendiri, nggak boleh. Nggak boleh. Allah. Ayo, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nanti petir turun ini ya, petir turun nanti ya. Petir turun nanti ini ya. Astagfirullahaladzim. Jangan dimukulin, jangan mukulin diri sendiri. Allah. Jangan dijedotin kepalanya. Ini setan ini. Nggak boleh kamu jahat sama Mbak Rumsi. Jangan. Mbak Rumsi, ayo baca. Nggak boleh. Astagfirullah. Yang mati setannya. Ayo, Mbak Rumsi, sebut nama Allah. Ayo, Allahnya mana? Allah. Ayo, Allah. Allahnya mana? Allah. Jangan mukul diri sendiri. Allah, ayo bilang Allah. Ayo Mbak, Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo, astagfirullah. Jangan. Ini kepalanya mau dijedotin nih, kalau nggak aku tahan dijedotin nih. Ini kayak gini nih, saya nggak mau batin kayak gini. Allah. Saya nggak mau batin nanti kalau begini ya. Nggak mau berzikir ya. Allah. Nggak mau berzikir ya. Ayo Mbak. Ini nggak mau berzikir ya. Ya betul, ayo betul. Kasih tahu Ini mau nih. berobat sini ya, Bu. Ini mau berobat kemari. Mbaknya harus Nggak boleh berjuang. begitu.
Tenang, Nggak boleh pukul-pukul. pasrah. Ayo. Tidak boleh menzolimi. Ini nggak bisa mengontrol diri ini. Astagfirullah. Nggak boleh jolim sama diri sendiri. Ini jolim namanya kalau gini nih. Astagfirullahalazim. Ini Astagfirullah. nggak bisa mengontrol diri Sedang nih. bisa megang ini. Iya, aku tak panggil siapa ya? Udah nggak apa-apa, biar diamin aja dulu. Ini nggak bisa mengontrol diri nih. Ini udah over ini. Soalnya dia mukulnya di sendiri. Kalau aku nahan, aku kesakitan gitu karena dia tenaganya kuat. Allahumma rabbana si azhibil ba'sya isfihi atasyafi la shifa'an la yughadiru saqaman. Aku suka kamu ngomong gitu. Iya, kamu pukul-pukul tadi. Allahumma Kamu rabbana si pukul-pukul. azhibil ba'sya isfihi. Jangan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puas. Oh, kuat. Iya bagus. Astagfirullahalazim. 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 Mataku kabur katanya. Hah? Apa? Mataku kabur. Udah pokoknya pasrahin. Ini, Astagfirullah. minum. Yuk minum lagi. Pasrahin. Ini air doa ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Biar tuntas, ya. Nah, kalau udah kenyang udah nggak apa-apa. Masya Allah, alhamdulillah. Dia ini udah dikuasai makhluk itu nih. Udah lagi, pegang tuh ya. Mau Dulu. Sadar. ya? Nah, biar tenang lu. tenang dulu ya. Zikir lu. Subhanallah, alhamdulillah. Baca. Astagfirullahalazim. Ya, apa nanti coba. Baca. Astagfirullahalazim. Fangkalabu binikmatin Allah. Asyiktu anama karena kok pesan. Fangkalabu binikmatin Allah. Dadanya sakit. Matanya ke Panglima. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Pokoknya kita tuntaskan, yang penting Mbak harus ikhlaskan ya. Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha. Astagfirullahalazim. Sabar ya. Ayo astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Aku tahu siapa kamu. Tahu aku siapa kamu. Tahu aku siapa kamu. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Kama la yakalla di Astagfirullah. Yuk matanya ke Panglima terus. Allah. Astagfirullahalazim. 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 Wa qul jal haqq wa jahaqan. Innal batila kana hukan. Astagfirullah. Mahwa sifah wa rahmatuhu lil mu'minina. Kama anjalna ila ahadin. Kama anjalna ila ahadin. Kama anjalna ila ahadin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allah. Fangkalabu. Tegak. Fangkalabu. Alhamdulillah, syaitanirrajim. Allah. Allah, syaitan. Bismillah, udah sholat nih.
Ya alhamdulillah Mbak Rumsi sudah dibersihkan badannya dari gangguan makhluk gaib yang tidak baik, dan kita akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran. Ayo Mbak. Ya alhamdulillah Mbak Rumsi sudah diterapi dan sudah mandi air doa, juga sudah mendapatkan resep obat herba dan doa yang harus diamalkan untuk perisai diri. Nah, tadi kan mengikuti proses medubisasi ya, apakah sudah sesuai nih yang disampaikan oleh mediator dengan kejadian yang dialami? Iya, sesuai. Sudah sesuai semua ya? Betul. Terus tadi kenapa tiba-tiba nggak bisa menahan gitu, terus Mbak menangis gitu di pelukan sosok yang masuk ke badan Ismi? Ya kayak sedih aja, sedih, kayak kangen gitu. Tapi Yang ya pengen nangis sejadi-jadinya gitu. Oh. Tapi sekarang udah lega. Yang dikangenin siapa? Tadi kayak Mbak nyebut ibu gitu. Ibu siapa? Iya, sosok ibu itu, tapi udahlah. Jadi Mbak ini punya ibu angkat yang pernah nolong, tapi sekarang udah meninggal ya? Iya, sudah nggak ada. Kangen dengan sosok ibu itu. Tapi Mbak sudah pernah itu ziarah? Belum. Karena mungkin belum ada waktu aja Iya. ya. Mudah-mudahan habis ini ada waktu untuk ziarah ya. Iya. Biar mendoakan beliau ya. Saya tadi waktu di terapi juga sempat manggil ibu gitu. Sepertinya ada sosok yang dirindukan gitu. Iya, rindu banget pokoknya. Rindu udah 3 tahun. Nggak ada. Iya, iya. Nah terus sekarang apa yang dirasakan? Udah itu tenang, terus pikirannya tenang. Badannya enteng juga. Tadi kan Mbak bilang sakit tuh. Sakit ini. Nah, sekarang gimana? Enteng. Oh iya. Sama ini nih. Ini tadi sakit. Sekarang nggak ada. Udah. Alhamdulillah ya. Bisa sama kaki. Udah nggak ada. Tapi waktu mandi air doa tadi sempat itu nggak sesak napas? Iya. Sesak napas sama Apa yang dirasakan tadi tuh? ya kayak susah untuk napas gitu. Gelagapan. Ya kelagapan. Habis itu udah enggak. Sekarang udah enakan ya? Udah enakan. Udah seger. Wajah Mbak juga udah lebih cantik. Tadi udah cantik, sekarang lebih cantik lagi gitu. Nah terus ini nasihat Bang Lima apa nih untuk Mbaknya? Karena Mbaknya tadi merasa ini gimana ya? Apakah nanti usahaku bisa jalan gitu? Terus Mbak merasa sendiri gitu. Apa nasihatnya untuk Mbaknya? Ya kalau mengenai usaha, kalau kita memang sudah menguasai bidang yang ingin kita geluti, insya Allah pasti akan berjalan. Yang penting kita yakin, konsisten, dan jangan pernah menyerah dalam berjuang. Nah kalau mengenai merasa sendiri atau apa, ya kita harus tingkatkan ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi isi hati kita dengan nama-nama Allah, berdoa dengan nama-nama Allah gitu. Karena Allah akan menyuruh kita harus meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Jadi Allah nyuruh 2 hal, sabar dan sholat. Pada saat kita tertimpa musibah, diberi ujian, langsung wudhu, sholat wajib, sholat sunat, berdoa, mohon petunjuknya Allah untuk persoalan yang sedang kita hadapi. Karena yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan diri kita sendiri. Karena kita datang ke orang pun, kita minta tolong sama orang, ya tetap aja orang itu juga berdoa kepada Allah gitu untuk membuat hati kita itu tenang, hati kita itu merasa seperti ada yang terlindungi, yaitu atas dasar rasa yang Allah berikan atas doa-doa orang tersebut, atas doa-doa kita. Jadi intinya perbanyaklah zikir agar hati kita tidak hampa, agar hati kita tenang. Perbanyaklah mengingat Allah, karena Allah memang berkata, hanya dengan mengingatku saja katanya hatimu menjadi tenang. Berarti kalau kita nggak mengingat Dia, kita nggak akan pernah tenang. Tapi tadi waktu di terapi tadi kok sempat ini Bang Lima, sempat mukulin diri sendiri, terus aku benci sama diriku sendiri. Emang apa sih yang dirasakan? Kok Mbak bilang sampai keluar kata aku benci sama diriku sendiri? Iya, benci Kenapa? aja, benci gitu. Ya benci, mungkin aku punya kesalahan dulunya. Dan nasihatnya Bang Lima apa nih kalau Mbaknya punya perasaan seperti ini? Ya jangan, itu perasaan yang diboncengin setan, yang diboncengin iblis. Iblis suka menyesatkan hati kita dengan membuat rasa penyesalan
di dalam jiwa kita sehingga kita nanti frustasi, putus asa, dan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Paham kan? Itu bahaya sekali. Nah, pada saat kita sudah merasa di titik kita membenci diri kita sendiri, itu fatal gitu. Nggak boleh. Terus dibalik ya? Buang jauh-jauh. Sayang, jangan perkataan benci. Itu karena kebencian itu bahasa setan gitu. Bahasa iblis. Kalau bahasa yang baik itu adalah kita itu harus saling memaafkan, tidak boleh dendam, tidak boleh benci orang kepada orang lain, apalagi membenci diri sendiri. Kurang bersyukur berarti ya kalau benci diri sendiri. Ya kan? Harus sayang. Membenci orang lain tidak boleh, apalagi membenci diri sendiri. Diri sendiri tidak boleh dibenci, orang lain juga tidak boleh dibenci. Sebesar apapun kesalahan mereka terhadap kita gitu. Kalau memang mereka berserahkan sama Allah, Allah yang maha pemilik hukuman, Allah yang maha pembalas dari segala sesuatu yang tidak baik. Karena Allah yang maha adil di tiap-tiap segala sesuatu yang memang harus dilakukan sesuai dengan ketentuannya gitu. Kita mah manusia ini yaitu perbanyak memohon maaf kepada Allah, perbanyak istighfar. Harus lebih mensyukuri ya Panglima ya. Mbak itu diberi kesehatan, Mbak cantik, Mbak nggak. Tadi Panglima bilang Mbak tuh sudah diberi banyak kenikmatan gitu. Orang lain di sana banyak loh yang nggak bisa punya tempat tinggal yang layak gitu. Bahkan kepanasan hujanan Mbak tempat tinggal punya, nggak kelaparan gitu. Jadi apa yang membuat Mbak tidak menyayangi diri sendiri itu kan sumbernya karunia Allah yang harus syukuri gitu loh Mbak. Jadi jangan benci lagi ya. Jangan mukulin diri sendiri lagi ya. Sering banget aku. Nggak boleh lagi, harus berubah. Kalau ya sering kadang tuh menyesal gitu. Itu tadi pesan Panglima, penyesalan yang berlarut-larut itu nanti diboncengin setan gitu. Begitu ingat menyesal, istighfar aja. Astagfirullah. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, nggak ada manusia yang sempurna. Semua orang juga punya dosa, termasuk saya, makanya istighfar aja banyak-banyak. Terus tadi pesan Panglima kalau misalkan ada perasaan itu langsung ambil air wudhu, langsung sholat, gitu aja. Dan dibiarkan berlarut-larut nanti diboncengin setan. Kayak gitu. Baik Panglima, apalagi nih pesan Udah Mbaknya? itu aja, Udah itu aja ya. Ya. Terima kasih. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.